Salam puji Tuhan bagi kita semua. Saya percaya kita semua di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan ya. Pada saat ini kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bahkan anak-anak Tuhan sekalipun terkadang merasa bingung dengan keberadaan Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka bertanya, apa mungkin Roh Kudus ada dalam hidup saya? Benar nggak saya dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak pertanyaan yang timbul di hati mereka. Tapi perlu kita tahu, ciri yang harus ada pada diri anak-anak Allah adalah pimpinan roh Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Bila roh Allah memimpin hidup kita, kita pasti berubah. Ya, kita akan mengalami satu kondisi yang ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh, perhatikan. Yang pertama, perubahan hidup yang terjadi pada diri murid-murid Tuhan Yesus sebelum dan sesudah mereka bertobat. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pantekosta, sikap para murid berubah dari sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap rela menanggung resiko. Bahkan rela mati demi mempertahankan iman mereka. Luar biasa ketika Roh Kudus bekerja di hati kita, bahkan di pikiran, di dalam setiap tindakan kita. Saya percaya kita semua akan mengalami hal-hal yang gak pernah kita duga menjadi hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, perhatikan perubahan hidup yang terjadi pada diri Rasul Paulus sebelum dan sesudah dia bertobat. Sebelum bertobat, dia adalah penganiaya jemaat. Sesudah dia bertobat, dia adalah seorang yang berusaha keras memberitakan Injil dan membangun jemaat sambil tetap bekerja keras membuat kemah agar tidak menjadi beban bagi jemaat yang dia layani. Luar biasa yang Rasul Paulus kerjakan ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika dia ada di dalam hadirat Allah, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Dia bukan hanya mementingkan diri sendiri ya, sekarang dia mementingkan banyak orang, bahkan jemaatnya juga menjadi nomor satu di dalam kehidupannya. Kita juga banyak menemukan orang yang hidupnya berubah secara total ya. Saat Roh Kudus mengubah hidupnya, Roh Kudus sanggup mengubah seorang yang tadinya adalah pembunuh ya, penipu, koruptor, menjadi seorang yang rela berkorban untuk kepentingan Injil. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, beritakan Injil. Jadilah saksi dimanapun kita pergi dan berada ya. Jadi Roh Kudus sanggup mengubah seorang yang egois menjadi seorang yang murah hati ya. Roh Kudus sanggup mengubah seorang yang semula gagap gak bisa ngomong apa-apa, tetapi menjadi yang fasih dalam berkhotbah. Jadi Roh Kudus bisa mengerjakan hal yang tidak pernah kita duga menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi sangat sulit untuk melakukan kehendak dan panggilan Allah dalam hidup kita tanpa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah. Sangat sulit untuk berubah dari kebiasaan dan dosa-dosa lama, tapi mari mohon untuk Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Jika kita merasa sudah lama menjadi seorang Kristen, namun merasa belum banyak merasakan perubahan, kok gini-gini terus, bener gak ya Roh Kudus hadir, bener gak ya Roh Kudus menuntun, tapi kok gini gitu, semakin sulit hidup saya. Mintalah ya kepada Tuhan, dan mungkin ini adalah momen yang tepat untuk kita berubah dan bertobat ya. Minta terus andalkan kekuatan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita ya. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, minta terus Roh Kudus memenuhi lebih dalam lagi, saya percaya kita akan menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang tahu ya di mana kita berada, bagaimana kita harus memuji Tuhan, bagaimana kita menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus minta Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pesan singkat ini. Roh Kudus, kami mau hidup dalam pimpinan-Mu di setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kami dan setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.